Rakit mini PC budget 11 jutaan cuma dapat RTX 2060. Worth it atau zong nih? Halo teman-teman semua, aku Tasir Gana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Kali ini kita bakal balik di segmen rakit PC yang menarik banget karena kita bakal merakit mini PC dengan budget di bawah 10 juta rupiah. Tadi bilangnya budget di 11 juta. Kenapa bisa di bawah 10 juta? Karena sudah ada beberapa komponennya. Untuk merakit sebuah mini PC pasti ada tantangannya. Karena dengan budget yang sama, kalau kita rakit PC biasa itu bakal jauh lebih worth it. Tapi kalau mini PC pasti speknya ada yang dikorbankan karena komponennya semakin kecil itu berarti semakin mahal. Karena customer Tekdung yang mau rakit mini PC ini pengen PC yang compact, efisien, dan kecil. Maka dari itu inilah jawabannya. Tentunya bakal mudah dibawa kemana-mana, mobilitas tinggi, dan juga untuk performanya harus tetap oke. Untuk kerja maupun gaming, gaspol lah pokoknya. Untuk yang rakit PC di Tekdung ini sudah memiliki dua komponen. Yang pertama adalah RAM dan juga VGA. Jadinya budget di bawah 10 juta kira-kira dapat apa aja ya cuy untuk melengkapi GPU dan juga RAM-nya. Langsung aja ini dia spesifikasinya. Untuk prosesor ini sangat worth it dan sudah murah. Pilihanku jatuh kepada Intel Core i5 13400F. Memiliki 10 core 16 thread, terdiri dari 6 P-core atau performance core dengan tambahan 4 E-core, efficient core. Jadi total 16 thread, sudah kayak prosesor 8 core cuy. Performa solid untuk gaming dan produktivitas, tentunya harganya sudah sangat worth it, apalagi aku ambil yang versi tray. Karena platformnya menggunakan PC Mini ITX, jadi aku menggunakan CPU cooler low profile. Kali ini aku menggunakan dari ID Cooling IS50X V3. Nah, untuk CPU cooler ini sangat cocok karena sudah memiliki 5 heat pipe yang tentunya bisa nih mengademkan Intel Core i5 13400F. Harganya pun cukup affordable, jadi worth it. Untuk motherboard tentunya harus menggunakan platform Mini ITX. Karena seri ini langka, jadi aku menggunakan motherboard X Tekdung sendiri ya, yaitu dari Colorful B760i Frozen Wi-Fi. Walaupun masih menggunakan platform DDR4 karena RAM yang dimiliki DDR4, tapi masih memiliki fitur-fitur yang cakep. Seperti memiliki 2 slot NVMe PCIe Gen 4x4. Jadi nggak perlu risau kalau mau nambahin storage. Ditambah lagi, untuk PCIe x 16 GPU-nya sudah support PCIe Gen 5. Ini benar-benar mantep sih, cakep tentunya untuk future proof kedepannya. Tentunya dilengkapi konektivitas wireless seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Lebih mantap lagi cuy. Untuk RAM, ini sudah dimiliki oleh yang rakit ya. Jadi menggunakan dari Lexar Hades DDR4 32GB kit kecepatan 3600 MHz. Tentunya ini sangat cocok karena untuk motherboardnya hanya memiliki 2 slot RAM dan langsung diisi 32GB. Tentunya untuk 32GB sudah lebih dari cukup dan lebih baik untuk jangka panjang. Apalagi kecepatannya sudah di 3600 MHz biar makin cakep lagi performanya. Lanjut, untuk GPU-nya ini sudah ada juga ya dari Asus Dual RTX 2060 6GB GDDR6. Tentunya ini dalam kondisi second ya cuy. Seperti pengetesan yang lalu, RTX 2060 ini memiliki performa yang masih oke cuy. Performanya masih sanggup untuk main game di 1440p atau 2K dengan setting high. RTX 2060 ini menolak punah ya. Karena bodinya bongsor, akhirnya aku melepas bodinya dan juga hanya menggunakan fan dan aku zip tie nih. Hal tersebut agar GPU-nya bisa masuk dan dibaut menempel dengan sempurna dan juga bisa ditutup cuy. Gak kalah penting yaitu storage, aku pakai full SSD dari Adata Legend 901TB NVMe PCIe Gen 4.
Untuk SSD ini gak usah diragukan lagi karena sudah memiliki speed yang cukup high end nih. Kecepatan read-nya up to 7000 MB per second dan read-nya berada di 5000-an MB per second. Enaknya lagi kalau mau nambah storage, motherboard masih menyisakan satu slot SSD NVMe Gen 4 juga nih. Cakep. Untuk PSU pastinya harus yang tepat dan ukurannya khusus juga. Aku pakai dari Enermax Revolution SFX 650W 80+ Gold. Untuk PSU ini tentunya memiliki ukuran yang kecil ya teman-teman. Platformnya SFX, wajib. Sudah memiliki sertifikasi 80+ Gold dan tentunya ini modular yang memudahkan kita untuk routing kabel dan juga lebih efisien tempat. Kedepannya kalau mau upgrade GPU yang lebih kencang bisa nih karena 650W itu kapasitasnya cukup gede. Casing compact, ada handle-nya untuk dibawa kemana-mana. Pilihanku jatuh kepada PC Cooler i100 Pro. Casing ini cakep, harganya affordable, tapi ini ada kekurangannya di mana untuk side panelnya itu ada bolong-bolong kecil-kecil yang bikin airflow-nya agak sulit nih. Makanya nanti kita bakal tes suhunya bagaimana ya. Itu dia keseluruhan dari spek mini PC budget 11 juta kali ini. Menurut kalian gimana? Tapi sebelumnya aku totalin dulu ya. Ini dia list harganya. Gimana menurut kalian? Worth it gak? Lantas, bagaimana dengan performanya? Langsung aja, ini dia benchmarknya. Cinebench R23 run selama 10 menit ketika panel ditutup mendapatkan skor di 15.134 poin. Suhu maksimum berada di 100 derajat Celcius, rata-rata di 97 derajat Celcius. Ketika panel dibuka, mendapatkan skor yang lebih tinggi di 15.994 Cinebench point dengan suhu maksimum hanya di 91 derajat Celcius. Emang masih tergolong panas, tapi ini lebih dingin dan juga performa naik. Premiere Pro 2023 render 5 menit 4K 60 fps, hasilnya di 2 menit 13 detik. Encoder RTX 2060 masih bisa diandalkan. Lanjut kita ke gaming 1440p atau 2K. Valorant setting low kompetitif mendapatkan 300-an fps. F1 2022 resolusi 2K dengan setting high kita mendapatkan fps berada di 80 hingga 90 fps. Forza Horizon 5 resolusi 1440p setting high mendapatkan 80-an fps. Far Cry 6 1440p dengan setting high menggunakan FSR quality. Kita masih mendapatkan average berada di 70-an fps. Ini mah masih nyaman cuy. Spider-Man Miles Morales 1440p DLSS balance setting high. Masih nyaman banget di 80-an fps. Black Myth Wukong FSR 50% dengan frame gain on setting high. Kita mendapatkan 60-an fps. Nyaman banget. God of War PC 1440p DLSS quality dengan setting high. Kita masih mendapatkan di 70-an fps. Tapi suhu GPU-nya kalian bisa lihat sendiri berada di 80 derajat Celcius. Ketika panel dibuka, suhu GPU turun ke 69 derajat Celcius, jadi lebih aman dan dingin cuy. Konsumsi dayanya berada di 270 wattan. Gak boros tapi juga gak bisa dibilang irit. Nah itu dia untuk performanya. Menurut kalian gimana? Apakah worth it? Menurut Tekdung, build mini PC yang masih menggunakan RTX 2060 itu ternyata masih worth it cuy. Apalagi kalian bisa lihat sendiri, kita main game di 1440p dengan setting high, kita masih bisa mendapatkan FPS di atas 60. Tentunya dengan syarat kita juga menyesuaikan settingannya dan juga dibantu oleh DLSS maupun FSR. Apakah ada kekurangan? Tentunya ada dong. Untuk airflow-nya PC ini kurang baik, dimana side panelnya itu memiliki bolongan yang sangat kecil-kecil membuat angin segar susah masuk ke dalam nih.
Tapi ketika kalian render atau editing, gaming yang cukup berat, lebih baik side panelnya bisa dilepas ya, agar pendinginannya lebih oke. Kalau PC ini mau dibawa untuk pergi, baru dipasang lagi. Ya itu kekurangan sih, karena emang harus dibaut. Agak susah ya. Jadi gimana nih, kalau kesimpulannya kalian, apakah mini PC dengan budget 11 jutaan ini worth it? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian mau rakit mini PC seperti ini atau PC biasa, PC apapun dengan budget berapapun, kalian bisa kontak WhatsApp yang ada di bawah ya teman-teman. Langsung aja chat, let's go. Linknya ada di deskripsi. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tekdung Channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita coba di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Mini PC gak pernah salah sih.